faktor itu, 10 keistimewaan itu dengan ringkas. Yang penting bisa menjadi gambaran pada kita bagaimana kondisi tasyrik dan perkembangannya pada awal abad kedua sampai sampai akhir abad ketiga. Karena itulah masa-masa kecemerlangan Abbasiyah di abad kedua sampai abad ketiga, akhir abad ketiga itu. Nah, yang pertama sekarang, asbabul awal ittisaul hadarah. Nah, ini. Jadi pertama itu yang dibahas adalah perluasan peradaban, mengenai perluasan peradaban. Kapan itu dimulai babak baru perluasan peradaban, yakni ketika Abu Ja'far al-Mansur menggantikan posisi khalifah setelah Abul Abbas as-Safah, dan Abu Ja'far itulah sebagai pendiri kota Baghdad. Nah, kota Baghdad nanti yang akan didesain menjadi kota peradaban itu, apa yang dilakukan oleh Abu Ja'far? Nah, Abu Ja'far mulai membangun namanya infrastruktur. Nah, kalau dalam bahasa modern sekarang ini, membangun kota itu harus membangun infrastruktur. Seperti sekarang ini Pak Jokowi akan membangun ibu kota di Kalimantan Timur, maka harus dipersiapkan infrastrukturnya, jalannya, gedung-gedungnya, sarana dan prasarana yang lain itu harus dibangun. Ini namanya membangun infrastruktur. Jadi begitu nanti kota ini sudah dihuni oleh orang, sudah lengkap semuanya. Nah, makanya namanya infrastruktur. Jadi Abu Ja'far membangun infrastruktur kota Baghdad. Jadi kata-kata watafanna nafi binaiha dan seterusnya itu maksudnya itu ya infrastruktur itu. Berbagai macam pembangunan digagas oleh Abu Ja'far itu. Nah, dampak atau hasil dari pembangunan ini apa yang terjadi kemudian? Hatta tafuqa jami'a mudunil alam fi dzalikal asri. Sehingga Baghdad menjadi kota yang unggul, mengungguli kota-kota lain di dunia pada masa itu. Jadi kita percayalah Baghdad adalah kota yang indah. Jangan dilihat sekarang. Kalau sekarang jelek, kotor karena perang itu. Tapi awal dulu Baghdad adalah kota yang luas biasa, indah, bagus, penuh dengan peradaban yang ada di dalamnya. Itulah masa Abbasiyah itu. Nah, setelah infrastruktur itu jadi, ya, jadi pembangunan dalam segala bidang itu jadi, apa yang dilakukan oleh Abu Ja'far kemudian? Apa? Setelah infrastruktur itu jadi, apa yang dilakukan oleh Abu Ja'far? Apa? Mengumpulkan ulama. Ya, pertama mengumpulkan para intelektual. Kata-kata ulama itu bukan hanya ilmu fikih sebenarnya, tapi ya orang pinter, intelektual dari berbagai bidang ilmu. Maka dalam bahasa Arab ulama itu sebenarnya tidak seperti di Indonesia. Ulama itu mesti konotasinya ahli fikih. Tapi kalau dalam bahasa Arab ulama itu ya ilmuwan intelektual dalam berbagai ilmu, ya agama, ya ilmu-ilmu yang lain. Pertama dikumpulkan ilmuwan dulu. Nah, ini ilmuwan lah. Kalau kita mau menyampaikan, ilmuwan dikumpulkan. Loh, kenapa kok ilmuwan dulu yang menjadi penting? Ya karena ilmu itu mendahului perbuatan. Jadi kita ini nggak boleh berbuat sebelum punya ilmu. Maka dalam bahasa Arab disebut dalam pepatah Arab, fakir qoblaan takzim. Nah gitu ya, pikir sebelum bertindak. Kata-kata pikir maksudnya itu kita harus punya ilmu dulu, pengetahuan dulu. Kita mau ngomong apa sih? Kita sedang membahas apa sih? Jangan sampai nanti kita hanya waton ngomong. Seperti kita di Indonesia ini kan banyak orang yang waton ngomong, ya kan? Nggak bener tapi ngomong. Nah, itu namanya karena dia nggak pakai ilmu. Nah, maka di dalam Islam, ilmu itu mendahului perbuatan. Maka Nabi Muhammad sendiri ketika beliau akan berdakwah, sehingga ada ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, itu turun setelah ayat Iqra itu.
Memang di dalam Quran bisa jadi ya ayyuhal mudaththir dulu, tapi secara real ya ayyuhal mudaththir itu baru terjadi ketika sudah ikra. Ikra itu kan ilmu, lambang ilmu itu harus dengan ikra. Jadi ikra dulu baru kemudian ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Jadi Nabi itu berdakwah setelah punya ilmu. Maka ilmu itu mendahului perbuatan. Maka di sini pertama kali yang dikumpulkan oleh Abu Ja'far adalah al-ulama dulu. Setelah itu siapa yang dipanggil setelah itu? Yang diundang ke Baghdad? Siapa lagi? Setelah Pedagang. ilmu apa lagi? Para Pedagang. businessman, ya kan? Para businessman. Pedagang. Ya, pedagang, para businessman. Setelah itu siapa lagi yang diundang di Baghdad itu? Para industriawan. Industri. Jadi ada pasar, ada yang membuat, kan begitu mestinya kan? Jadi ada yang dijual itu apa ya dari produsen itu. Jadi ilmuwan, businessman, para industriawan dari berbagai talenta, dari berbagai kecenderungan, dari berbagai bakat, dari berbagai bakat dan profesi, semua diundang oleh Abu Ja'far ke Baghdad. Jadi Baghdad itu pendek kata menjadi kota yang penuh dengan ulama, penuh dengan bisnis, dan juga penuh dengan industri dan yang lain-lain. Sehingga kalau kemudian seperti itu layak kalau Baghdad itu menjadi Arusal Madain wa Sayyidatul Biqa. Menjadi apa itu? Menjadi kota yang sangat menakjubkan. Indah, tapi juga penuh dengan peradaban yang lain-lain. Kota yang menakjubkan dan menjadi kota yang terkemuka. Nah, begitulah kurang lebih. Paham ya? Sudah ya? Dari sini paham ya? Ya. Itu alinea pertama, pengarang. Nah, sekarang pengarang mengajak lagi kepada kita untuk menelusuri kota-kota di wilayah Abbasiyah. Apa yang sekarang disuguhkan pertama? Wafil Gharbi. Nah, ini hanya sisipan. Ini kalimat sisipan. Apa sisipannya itu? Oh, di barat ada kota Cordova. Meskipun secara politik ada permusuhan antara keluarganya Abdurrahman bin Muawiyah dengan Baghdad. Tetapi yang jelas bahwa Abdurrahman bin Muawiyah adalah pendiri Daulah Umayyah di Andalus. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan bahwa pada saat berdirinya Abbasiyah di Baghdad, berdiri pula Umayyah di Andalus. Sama-sama maju, sama-sama hebat. Meskipun secara politik mereka tidak harmonis secara politik. Tetapi secara keilmuan mereka sama-sama menjadi menyuguhkan peradaban Islam yang sangat luar biasa. Semuanya maju. Baghdad maju, Spanyol maju, dan banyak orang-orang barat yang sekolah, kuliah. Karena di Eropa belum ada sekolah, perguruan tinggi belum ada. Mereka belajar ke Islam waktu itu. Sudah selesai ya di situ ya. Kemudian kita disuruh lagi berwisata kemana lagi nih? Ke Afrika Utara lagi. Kita disuruh melihat di Tunisia ya. Tunisia itu tempat kota Kairouan ada itu ada di namanya Tunisia di Afrika Utara. Jadi ada Tunisia, ada Aljazair, ada Mesir, dan Kairo dan seterusnya itu. Itu ada di wilayah Afrika Utara. Kota Kairouan salah satunya yang digagas oleh pengarang ada di negara Tunisia. Itu ternyata juga menjadi kota tua yang luar biasa yang mewarisi keagungan kota-kota Afrika Romawi. Jadi kalau adik-adik pernah misalnya suatu saat ke wilayah Afrika Utara, ke Mesir, Kairo dan seterusnya, banyak peninggalan-peninggalan Romawi ada di situ. Sehingga bangunan pun juga ada arsitektur antara perpaduan Afrika Romawi. Itulah kota Kairouan. Ini kota tua yang pada masa Umayyah dibangun oleh Uqbah bin Nafi'. Uqbah bin Nafi' itu seorang jenderal yang ditugaskan oleh
wilayah Umayyah, Daulah Umayyah untuk memperluas wilayah ke wilayah Afrika Utara. Itulah namanya Kairouan, itu dibangun oleh Uqbah bin Nafi pada masa Umayyah tahun kurang lebih 670 Masehi. Nah, di situ ada masjid di Kairouan, ya, namanya Masjid Uqbah. Masjid Uqbah ini menjadi pusat aktivitas intelektual di benua Afrika. Jadi di Afrika itu ada Kairouan, itulah pusat peradabannya. Dan itu diakui oleh UNESCO. UNESCO mengakui bahwa Kairouan adalah apa namanya, ya, sebagai kota peradaban. Nah, kemudian di kota ini, di kota Kairouan ini lahir seorang wanita dari keluarga kaya raya namanya Fatimah Al-Fihri. Fatimah Al-Fihri ini orang tuanya orang kaya raya, kemudian pindah ke Maroko. Jadi pindah ke wilayah ke barat lagi, ke Maroko. Nah, di Maroko kemudian tahun 859, Fatimah Al-Fihri dengan saudaranya itu mendirikan masjid dan juga pusat pendidikan di situ. Jadi masjid tapi juga pusat pendidikan. Maka kemudian akhirnya nanti menjadi sebuah perguruan tinggi. Mungkin Anda pernah dengar namanya Jami'atul Qarawiyyin, ya. Universitas Qarawiyyin namanya. Itu pendirinya adalah Fatimah Al-Fihri, asalnya dari Tunisia, dari Kairouan, yang dia kaya raya, banyak duit, terus mendirikan masjid dan perguruan tinggi. Itu terjadi pada tahun 859 Masehi, abad ke-9. Inilah yang oleh UNESCO dipandang sebagai perguruan tertua di dunia. Jadi Barat belum punya, Barat itu baru ada perguruan tinggi abad ke-11. Itu di Pernah nggak mendengar kata-kata Oxford University? Pernah nggak? Pernah, Ustadz. Nah, pernah. Itulah perguruan tinggi tertua, tapi itu di Inggris itu abad ke-11. Sementara di dalam Islam, masa Abbasiyah, abad ke-9 sudah ada perguruan tinggi di Maroko. Namanya Jami'atul Qarawiyyin. Universitas Qarawiyyin yang sampai hari ini masih berdiri kokoh di Fes. Fes itu artinya salah satu kota di Maroko. Ibu kotanya Maroko mana ibu kota Maroko itu? Ada yang tahu ibu kota Maroko? Ada yang tahu? Apa ibu kota Maroko itu? Namanya Rabat, ya. Maroko itu punya ibu kota namanya Rabat. Ini di Fes. Di Fes itu ada namanya Jami'atul Qarawiyyin. Ini diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia dan juga sekaligus sebagai perguruan tinggi tertua di dunia. Al-Azhar baru dibangun tahun 970. Satu abad kemudian baru Al-Azhar lahir di Kairo itu. Karena di Kairo baru abad ke-10 dibangun Al-Azhar. Nah, di barat, di Inggris itu abad ke-11. Jadi setelah satu abad setelah Kairo baru muncul, bahkan hampir 2 abad baru muncul perguruan tinggi di Eropa. Jadi Islam pertama kali yang telah secara awal mempunyai komitmen kepada ilmu ini. yakni yang tertua adalah Qarawiyun di Maroko dan Al-Azhar di Mesir. Inilah 2 perguruan tinggi Islam tertua di dunia. Tapi Maroko lebih tua. Ya. Di antara khirij, di antara alumnusnya Qarawiyun adalah Ibnu Khaldun. Pernah kenal Ibnu Khaldun? Kenal Ibnu Khaldun? Dengar ceritanya. Ya. Itu adalah salah satu alumnus dari Jami'ah Qarawiyyin ini. Itulah Ibnu Khaldun itu. Di antara yang lain-lain ada Al-Falal Al-Fasi, tapi ya mungkin agak kurang familiar. Tapi kalau Ibnu Khaldun saya kira sudah banyak mendengar. Ibnu Khaldun adalah salah satu
alumni. Ibnu Khaldun juga berasal dari Tunisia. Kemudian dia ke sekolah ke Maroko. Dan banyak masyarakat Indonesia yang kuliah di sana. Selama ini kan kita hanya kuliah di Al-Azhar atau di Makkah atau di Madinah. Sebenarnya banyak mahasiswa yang kuliah di Qarawiyun ini. Nah, saya kira nanti bisa browsing lah di internet. Siapa tahu ada beasiswa untuk kuliah di Qarawiyun di Maroko. Nah, di Maroko yang menarik, adik-adik ya, ada namanya Selat Gibraltar. Pernah dengar Selat Gibraltar? Ini dulu yang menyeberangi pertama kali Tariq bin Ziyad itu. Ya kan? Ya, Tariq inilah kemudian menjadi Selat Gibraltar. Jadi menghubungkan antara Maroko dan Spanyol. Ya nggak terlalu luas, hanya 15 kilo kurang lebih. Jadi kalau kita ke Maroko naik kapal feri gitu ke Spanyol gampang karena hanya 15 kilo. Cepat. Ada di situ Selat Gibraltar. Dan yang menarik lagi di dalam Selat Gibraltar itu ada laut ya. Laut itu airnya warnanya beda. Yang satu biru, yang satu agak putih begitu. Itu yang pertama sumbernya dari Samudra Atlantik, yang satu dari Laut Mediterania. Karena di Afrika Utara ada namanya Laut Mediterania. Karena Afrika itu ada di wilayah ujung barat, ada namanya Samudra Atlantik. Jadi pertemuan antara Samudra Atlantik dengan Laut Mediterania melahirkan sebuah laut yang berbeda, rasanya beda, warnanya beda, dan Quran menyebut itu. Coba nanti dibaca di surat Al-Furqan ayat 53. Nanti dibaca. Itu Quran itu menjelaskan tentang adanya laut di Selat Gibraltar ini. Coba nanti dibaca Al-Furqan ayat 53. Wa huwallazi marajal bahraini hadza adzbun furatun wa hadza milhun ujaj. Begitu bahasa Qur'annya itu dalam Al-Furqan 53. Itulah kisah Quran sedang memotret posisi laut yang berbeda itu. Coba nanti lihat di Google, nanti ada namanya Selat Gibraltar begitu, nanti akan muncul laut yang beda warnanya. Maka kata Quran di situ ada dua laut, yang satu itu tawar, yang satu itu asin. Nah, gitu, asin pekat. Kenapa kok terjadi pertemuan dan tidak terjadi terjadi percampuran? Karena berbeda massa jenis, jadi berat jenisnya berbeda. Karena berat jenisnya berbeda, sehingga kemudian laut ini bergandeng tapi nggak pernah bercampur. Nah, gitu. Unik makanya kalau wisata ke Maroko kemudian menyeberang ke Spanyol. Jadi perguruan tinggi di Eropa itu yang paling tua adalah Oxford University. Maaf, saya pernah juga kuliah setahun di Belanda itu di Universitas Leiden, waktu itu sudah 500 tahun. Berarti Leiden pun baru berdiri tahun abad-abad ke-14. Ya, 92 saya kuliah setahun lah waktu itu di Leiden University itu, waktu itu sudah 500 tahun lebih usianya. Kemudian waktu pulang kami dari rombongan itu singgah ke Mesir 1 bulan, sehingga juga sempat jalan-jalan ke Fustot tadi itu. Ya. Jadi itu ya, ini Selat Gibraltar itu Kairouan itu seperti itu. Nah, kemudian pengarang mengatakan bahwa Kairouan dan juga Fustot tadi itu di Mesir, di Kairo ada namanya Fustot. Di situ ada masjid agungnya namanya Masjid Amr bin As. Ya. Saya juga sempat sholat di Masjid Amr bin As itu. Itu yang membangun ya Amr bin As. Yakni pada masa Umar, beliau sebagai gubernur Mesir. Terus dia bangun di Fustot Masjid Agung namanya Masjid Agung Amr bin As. Sampai hari ini masih berdiri. Dan masih aktif dijadikan sebagai tempat untuk sholat 5 waktu. Plus
sholat Jumat. Ya. Nah, kemudian digambarkan oleh siapa? Oleh pengarang bahwa di Fustot itu ada halakoh. Tapi halakoh ini nggak main-main, meskipun ini sekolah informal, tetapi melahirkan ulama mustahid yang luar biasa. Maka kata pengarang bahwa peradaban dan ilmu yang ada di Fustot ternyata tidak kalah dengan Baghdad. Malayakilu an Baghdad. Tidak kalah dengan Baghdad. Artinya sama-sama maju lah begitu. Ya inilah Abbasiyah, potretnya seperti itu. Kemudian dibawa lagi kita ke timur lagi. Dari Afrika, kita serang ke timur lagi ke Damaskus. Nah, ke timur tengah ini kan. Damaskus yang dipotret oleh pengarang ini. Bahwa Damaskus itu kan dulu sebagai ibu kotanya Umayyah. Pada masa Nabi namanya Syam. Jadi Syam itu Syria, Lebanon itu diantaranya adalah namanya Syam waktu itu. Sekarang sudah berdiri sendiri. Negara Lebanon dan negara Syria. Di Damaskus ini juga tetap menjaga keagungan kota yang dibangun oleh Banu Umayyah. Oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebagaimana Kufah dan Basrah yang penuh dengan ulama, filosof. Ya karena Kufah Basrah kan wilayah Irak juga. Dekat dengan Baghdad juga. Sehingga ya paling mau tidak mau ya sama dengan yang lain-lain. Penuh dengan orang-orang alim di sini. Maka kata pengarang, meskipun demikian, Baghdad dengan segala keagungannya juga belum mampu menutupi kecemerlangan dari kedua kota ini. Tetap saja terkenal. Kufah Basrah terkenal, Baghdad apalagi begitu. Tapi Baghdad bukan segala-galanya akhirnya kan, karena ternyata Kufah dan Basrah juga sama-sama maju. Terus dibawa lagi ke timur kita. Kita dibawa lagi ke timur, ke wilayah Iran. Ada kota namanya Marwu dan Naisabur, ini di daerah Iran. Ya, daerah Iran ada namanya Marwu dan Naisabur. Di kota Marwu ini pula dan juga yang lain-lain saling berkompetisi. Jadi zaman Abbasiyah itu kompetisi dibuka lebar, tapi bukan kompetisi untuk hal-hal yang negatif. Kompetisi untuk berbuat baik. Marwu itu pusat untuk ilmu-ilmu eksak seperti matematika. Sedang Naisabur itu lebih ke pengembangan sunnah. Ya. Jadi banyak para ahli hadis yang lahir dari Naisabur ini. Jadi Naisabur itu lebih ke pengembangan sunnah, hadis. Marwu itu ke ilmu-ilmu eksak. Saya sebutkan beberapa tokoh dan saya kira paham lah, adik-adik mengenal ini. Misalnya Imam Muslim, kenal ya sama Imam Muslim ya. Ya. Yang kedua Ibnu Khuzaimah, kenal? Ahli hadis namanya Ibnu Khuzaimah, kenal? Ya. Ibnu Hibban, kenal? Kenal ya? Al-Hakim, kenal? Al-Hakim. Al-Baihaqi, kenal ya? Ini tokoh-tokoh ini semua lahir di Naisabur ini. Dan semuanya ahli hadis. Meskipun pionirnya di Imam Muslim. Tetangganya Naisabur ada namanya Bukhara, itu di Uzbekistan. Wilayah Soviet itu. Dekat dengan Iran ini. Itu Al-Bukhari di lahir. Jadi Bukhari di Bukhara, di Uzbekistan. Muslim ada di Naisabur, wilayah Iran. Dua-duanya sama-sama tokoh cemerlang dalam bidang hadis. Terus yang lain-lain tadi. Jadi pendek kata Naisabur adalah pengembangan sunnah dan lahir di situ orang-orang yang sudah saya sebutkan tadi itu. Maka Marwu itu juga sebagai situs warisan dunia juga. Jadi Marwu itu juga sampai hari ini diakui oleh UNESCO ini sebagai situs warisan dunia. Jadi luar biasa adik ya. Jadi Abbasiyah itu luar biasa yang menjangkau dari semua peradaban itu. Ya, sudah. Dan itulah apa namanya pengarang memberikan apa kepada kita sebagai pembaca. Maka ada kata-kata watajidu
ini maksudnya itu kamu mendapati, ya begitu maksudnya itulah. Jadi karena pengarang berkata dengan kita pembaca, watajidu, jadi kamu akan mendapatkan di Afrika itu kota-kota dan seterusnya tadi itu. Dari sini sudah paham ya apa yang saya sampaikan dari alinea ini? Karena ini agak berbeda karena ini peradaban ya. Kalau nanti kan sudah bicara-bicara fikih dan seterusnya. Ini kan peradaban, maka saya perlu memberikan penjelasan karena tidak kita sentuh kan peradaban yang kaitan dengan selain fikih itu. Ada yang mungkin belum paham dari apa yang saya sampaikan ini? Sudah paham ya? Sudah ya? Yang tidak tidur saya kira paham. Yang tidur ya nggak paham. Ya.